tidak semua orang yang sudah bersyahadat itu memahami ini. Ketika sudah berilah, bertuhan kepada Allah, maka cara penyembahan kita itu bagaimana? Beribadah itu kalau memang ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-aslu fi ibadatin haramun. Aktivitas ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan, mengupayakan ketaatan kita, membuktikan bahwa kita sebagai hamba yang berusaha istiqomah di sisi Allah, sehingga dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah lebih membersihkan, menjaga hati kita dari niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau, syafaat beliau kita nantikan kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah, menambal kekurangan-kekurangan amalan-amalan kita, kekurangan-kekurangan persyaratan kita untuk selamat dari ancaman siksa neraka. Amin Allahumma amin. Ini ibu-ibu sudah masuk ya? Sudah Bu? Alhamdulillah sudah ada. Nanti ada beberapa pembahasan yang kita koneksikan dengan masalah ibu-ibu juga dalam kesempatan kali ini. Kita memasuki hadis yang ke-19 bab taubat kitab Riyadhus Shalihin ini, karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tegaskan kembali bahwa taubat itu adalah jalan bagi orang-orang yang sholih, di mana jalan ini terbagi atas 3, sebagaimana yang dulu pernah kita bicarakan, yaitu di al-awwalul manzilah atau manzilatul awal, perjalanan di awal perjalanan. Ketika seseorang masuk Islam atau kesadaran syahadatnya benar-benar dia rasakan, maka di saat itulah seseorang mengawali hidupnya, mengawali perjalanannya dari awal, dari jalan yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena orang Islam ini, apalagi Islam yang dari lahir, Bapak Ibu sekalian, Islam yang dari lahir itu sering-sering belum menyadari
bahwa syahadat itu maknanya bagaimana. Syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Artinya ini meneguhkan satu tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Jadi kontrak hati atau komitmen hati hanya menjadikan Allah sebagai Rabb, sebagai penjamin kesejahteraan hidup mati kita, zahir batin kita. Rabbun itu maknanya pemelihara. Jadi itu namanya tauhid rububiyah. Hati kita menyadari sesadar-sadarnya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada zat yang bisa menyelamatkan dan mencelakai kita. Tidak ada zat yang bisa menyuburkan dan menggersangkan kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah, keyakinan atas zat sebagai penanggung jawab, penjamin kelangsungan hidup mati alam semesta ini, seluruh makhluk. Kemudian juga berkeyakinan, berketeguhan hati, bertauhid uluhiyah, bahwa kemudian tidak ada zat yang disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika seseorang butuh keselamatan, ketika seseorang butuh kesejahteraan, butuh kaya, butuh sehat, butuh rumah tangganya tentram, butuh anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang solihah, ini tumpuannya, acuan tumpuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uluhiyah. Tidak ada tengok kanan tengok kiri. Kemudian tauhid syahadat juga bermakna tauhid, bertauhid asma wa sifat, meyakini bahwa sifat-sifat Allah tertuang dalam asma-asma Allah yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah utarakan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam firman-firman-Nya, di antaranya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang mulia itu, asma itu kita sebut, maka fad'uhu biha, memohonlah atau bersandarlah atau beribadahlah ya, dengan mengatasnamakan asma-asma itu. Jadi asma-asma itu tidak diwiridkan dalam rangka untuk, tidak hanya disebut, diwiridkan berapa ribu kali. Saya dulu pernah Pak, ya masih cari identitas, ya masih remaja, itu berburu kesaktian, tapi menurut saya itu Islam gitu ya. Nah, di satu daerah begitu, salah satu amalannya adalah itu ya, mewiridkan asma-asma Allah itu. Di antaranya kalau kepingin begini, itu amalannya ini, ya Rahman berapa ribu kali, ya salam ya ribu kali. Jadi bukan untuk itu. Jadi ketika kita melafalkan ya Razak, ini hanya mempersaksikan atau hanya mengatakan bahwa Allah yang maha memiliki rezeki. Lalu ada apa dengan kata-kata itu, kalimat itu? Maka perintahnya di dalam Al-Quran, fad'uhu biha, berhajatlah, kemukakanlah hajat kalian, memohonlah kalian dengan menyebut keutamaan atau ketinggian atau kemuliaan nama-nama itu. Kalau misalkan kita butuh kaya, sebut asma Allah yang memang memiliki korelasi dengan kekayaan. Misalkan ya Ghani, ya Mughni, wahai yang maha kaya, wahai yang maha memberi kekayaan, berilah hamba kekayaan, gitu ya. Jadi fungsinya adalah kita sebut, kita
kita akui bahwa Allah itu maha kaya dan maha memberi kekayaan, lalu kita memohon kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, maka kayakanlah aku ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya dan maha memberi kekayaan. Misalkan doa itu doa memohon kesembuhan misalkan, ya, memohon kesembuhan, itu juga menyebut asma-asma Allah. Allah Asy-Syafi', Allah itu yang maha memberi kesembuhan, maka sembuhkanlah orang yang sakit ini ya Allah. Itu Pak fungsinya. Jadi kalau hanya disebut misalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu tidak ada maknanya. Emang kenapa Allah? Kan begitu. Seperti tadi semua Asmaul Husna itu 99 itu disebut satu persatu. Kalau ingin sakti misalkan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, itu tidak bermakna. Emang ada apa dengan ya Jabbar? Wahai, ya, menyebut asma Allah itu hanya menyapa. Tetapi perintahnya, pensyariatannya adalah fad'uhu biha, memohonlah dengan bersandar pada ketinggian asma itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, keyakinan kita, keteguhan hati kita, tauhid asma wa sifat. Asma Allah mencerminkan sedemikian itulah sifat Allah. Nah kemudian wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki tauhid yang kokoh, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, maka cara kita menghamba kepada Allah, implementasi juklaknya, petunjuk pelaksanaan dalam ibadah itu harus melalui asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tadi itu. Sebagaimana Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, maka yang diajarkan Nabi itulah cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang Islam sejak lahir, bersahadat sejak lahir, sejak kecil, atau tidak sejak kecil tetapi sudah bersahadat, sudah Islam, tetapi tidak banyak, tidak semua. Insya Allah ya banyak ya, tapi tidak semua orang yang sudah bersahadat itu memahami ini. Maka ini perlu kita utarakan sebagai pengantar untuk menjelaskan hadis yang ke-19 ini, babul taubat. Memahami bahwa ketika sudah berilah, bertuhan kepada Allah, maka cara penyembahan kita itu bagaimana, cara ibadah kita itu bagaimana. Ini hanya dibolehkan, hanya diperbolehkan beribadah itu kalau memang ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslu fi ibadatin haramun, itu satu kaidah. Sesungguhnya aktivitas ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau dalam hal ibadah kita tidak boleh ngarang, Pak. Kita tidak boleh ngarang, Bu. Tidak boleh ngarang. Dikasih tahu orang pun kita harus cek. Bu, ayo kalau minggu pagi begini-begini, di sana ibadah begini. Misalkan ada yang ngajak-ajak. Oh, sebentar dulu. Ya, saya sebentar dulu ya. Saya tak adakan persiapan, gitu misalkan. Tanya ke suami, tanya ke anaknya. Atau kalau suami, anak atau istrinya belum paham juga, tanya ke siapa yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan itu. Pak, misalkan saya diajak tetangga untuk melakukan ibadah seperti ini di hari ini dengan pakaian seperti ini, seperti ini. Ini gimana ini? Karena ini menyangkut ibadah, harus terkonfirmasi secara sahih. Maka yang jawab pun juga tidak boleh asal yusmillah wae. Tidak boleh. Jadi harus benar-benar sudah ada keyakinan tentang hal ibadah itu. Maka setelah ada keyakinan bahwa itu sah atau tidak
sahih atau tidak baru diputuskan. Oh baik, kalau begitu saya ikut. Oh enggak, karena perintahnya tidak jelas gitu. Perintahnya lemah, hadisnya, dalilnya lemah, atau bahkan ditemukan hadisnya itu, dalilnya itu maudhu atau palsu. Enggak Itu ya Pak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ibadah kita harus cari kevalidan perintahnya. Ini ketika kita sudah menyatakan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka inilah kenikmatan terbesar kita ketika kita telah benar-benar mendapatkan Islam di dalam diri kita, iman dan Islam itu. Nah, semakin itu kita terapkan, maka semakin Allah akan memberikan bimbingan-bimbingan. Semakin Allah memberikan bimbingan-bimbingan dari ketersesatan. Sekarang ini Masya Allah, Subhanallah, babi itu Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang menganalisa, yang menguraikan dengan pemikiran liberalnya, dianulir untuk tidak haram. Masya Allah, ini Subhanallah, mengerikan sekali. Kata-katanya dibungkus dengan kata-kata ilmiah, dengan kata-kata yang manis. Kalau kita tidak waspada bisa tergelincir. Saudara-saudara sekalian, babi itu bagi sebagian umat Islam yang sudah paham itu tidak haram. Karena yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khinzir. Khinzir itu adalah sejenis binatang liar yang dulu hidup di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Jenisnya begini. Ini ada yang mentafsirkan tidak sama dengan babi ternak yang ada sekarang ini, begitu. Masya Allah, itu sudah ada pemisahan seperti itu. Nah, kalau khinzir sudah sepakat semua haram, tetapi yang namanya babi ternak, ya ini kan sudah diperhalus lagi. Babi ternak itu tidak haram karena terjamin kebersihannya, terjamin makanannya, misalkan seperti itu. Cacing pita lah, seperti itu ya. Ini kita harus hati-hati. Fitnah semacam itu. Ada pesantren yang mewah, belasan hektar lokasinya, ya. Di sana semua ada mulai peternakan, pemerahan, semua santri diajari untuk mandiri. Selain diajarkan ilmu dan pengasuhnya adalah alumni Gontor, kurang apa di Jawa Barat. Tetapi ternyata dia mengusung pemikiran-pemikiran, mengusung faham-faham kesesatan. Orang yang tidak waspada, orang yang hanya melihat kebiarnya, rawan terjadi penyesatan. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sudah sering kita sampaikan dulu, kita amalkan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalkan. Hafidhu, kalian hafalkanlah 10 ayat surat Al-Kahfi. Awal surat Al-Kahfi 10 ayat. Di hadis lain dinyatakan juga terakhir, 10 terakhir. Amannya kita hafalkan, kita amalkan, kita wiridkan, ya, terutama pada zikir pagi petang itu 10 awal Al-Kahfi dan 10 akhir. Dalam rangka apa? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu adalah fitnah penyesatan. Dajjal secara wujudnya, secara fisiknya nanti di akhir zaman akan keluar, benar-benar keluar. Tetapi gejala, operasional pemikirannya itu sudah mulai jauh-jauh hari ini Pak, sudah terjadi. Termasuk pendegradasian tadi itu, babi yang tadinya kita kenal betul-betul haram, sudah haram jadah pokoknya. Sekarang ada pemikiran yang menganulir itu, mendegradasi atau memperhalus. Tadinya yang haram itu sekarang jadi debatable, seolah-olah seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita Allah peliharalah dari yang demikian. Amin Allahumma amin. Itu awal perjalanan, al-awwalul manazil. Kita bertaubat. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggenggam syahadat kita tadi itu. Tauhid kita dengan pengamalan syariat, peribadatan kita, memegang apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Gitu.